Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Flaviana Susanti Murti, NIM 200303085, kelas C, semester 2, jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik Bapak, saya akan membuat video prodi tentang mengajak masyarakat menjaga asas kebenaran, berita tentang bencana, dan tidak menyebarkan hoaks. Oke, langsung saja kita nonton videonya. Selamat menonton. Oke, baik Kak Vivi, Bebe bisa minta waktu sedikit dulu. Ya, bisa. Jadi beta ada mau minta Kak Vivi pendapat sedikit untuk bekerja tugas kuliah. Jadi tugasnya tentang ini ya, carilah pendapat orang di sekitarmu tentang orang yang sering menyebarkan berita hoax atau berita yang tidak benar. Jadi menurut Kak Vivi pendapat mana? Jadi menurut saya, pendapat Kak Fong, berita hoax itu adalah berita yang tidak benar begitu Kak, atau berita yang tidak yang disebarkan oleh orang yang tidak punya atas dasar kebenaran berita tersebut Kak. Oh, masih ada lagi Kak? Iya Kak, menurut saya juga Kak, saya orang yang menyebarkan berita hoax adalah orang yang kurang perhatian begitu Kak. Seperti bagaimana? Seperti orang yang menyebarkan hoax juga, seperti mereka menyebarkan di televisi begitu. Oh, itu siapa Kak Vivi? Tidak Kak, di sini juga mereka yang menyebarkan hoax ini karena mereka ingin diperhatikan, makanya mereka menyebarkan berita hoax agar mereka dapat disorkan oleh masyarakat begitu Kak. Oh, oke baik, terima kasih untuk Kak Vivi punya. Hanya itu saya mungkin ya. Jadi begini Kak, jadi kita maksudnya saya ajak Kak kalau begitu, jadi kita tidak boleh mengikuti mereka begitu Kak, Ya. dan menyebarkan berita hoax sama seperti yang mereka menyebarkan. Betul, berita hoax suka kong kasebar nih son baik kan. Tapi kotong atas kebenaran dulu baru kotong kasih tahu berita yang dari pusat tuh. Jangan kayak kotong dari baru dengar dari mulut ke mulut kotong langsung kasih tahu di berita. Oh, oke baik. Jadi menurut Kak Vivi hanya itu sah atau masih ada? Kalau yang itu saja insya cukup untuk tugas. Ya mungkin itu saja dari saya Kak. Oh, makasih. Kak Vivi sudah bantu beta untuk pekerja tugas. Saya sebenarnya masih tanya orang lain untuk pendapat orang-orang. Iya, mungkin pendapat dari saya tadi kurang bagus begitu Kak. Maaf. Terima kasih banyak ya Vivi. Iya, sama-sama Kak Fong. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang penyebaran berita hoax begitu Bapak, dan langsung dengan pesannya Bapak. Langsung saja, ada berbagai hoax yang kita lihat di media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain sebagiannya. Di sini akan saya bahaskan hoax tersebut. Ada 3 cara mendeteksi berita hoax di internet, seperti di gambar, teks, dan video. Langsung saja, yang pertama,
cara mencari tahu berita dalam bentuk gambar. Yang pertama, kita cari tahu dulu perkembangan kasus kumulatifnya. Jadi, pesannya di sini, misalnya gambar tadi Anda dapatkan dari media sosial. Maksudnya Anda dapatkan dari media sosial tersebut. Kalian lihat, maksudnya kalian lihat dulu atau kalian nonton dari Google, dari teknologi yang lain begitu. Silakan kalian lihat baik-baik gambar tersebut. Lalu kalian pahami gambar tersebut, apakah gambar tersebut sudah benar atau tidak. Lalu kalian komentar di kolom komentar dengan, maksudnya cari tahu atau dengan mengomentari yang baik agar tidak menyebarkan lagi berita tersebut ke siapa-siapa. Apalagi kalau berita tersebut tidak benar. Jadi, berita yang kalian tonton tadi, habis itu kalian ceritakan kepada teman, maksud tetangga begitu, ternyata berita tersebut tidak benar. Jadi kalian kasih tahu kepada tetangga atau teman kalian, itu sudah termasuk berita hoax. Jadi pertama-tama kita cari gambarnya dulu, habis itu kita buka dulu apa yang kita cari. Kalau gambar tersebut berada di situasi berita yang file, jika tidak bisa, silakan buka VBase tersebut, mengekspor lebih jauh. Jadi apa yang kita lihat tadi itu artinya gambar tersebut dapat dipercaya. Jadi di sini juga saya pesan untuk kita masyarakat biasa, masyarakat Indonesia begitu, khususnya di NTT. Kita harus tutup mulut saja agar tidak memberikan berita yang tidak benar. Begitu. Dan cara yang ketiga di sini yaitu caranya mencari tahu kebenaran berita dalam bentuk teks atau artik. Di sini saya akan menjelaskan contohnya. Maksudnya contoh berita teks itu kalau menurut saya bahwa ada, maksudnya kan yang saya dengar maksudnya yang kemarin lusa begitu, saya dengar bahwa ada anak Flores yang kasih bunuh anak Timur, dan sekarang katanya anak Timur ada cari anak Flores. Jadi di sini saya maksudnya merasa takut, saya sebagai pribadi, apalagi saya sebagai anak Flores juga. Jadi kita sebagai masyarakat atau maksudnya anak-anak, maksudnya bukan salah satu anak-anak begitu, jadi kita menggunakan teknologi itu maksudnya dengan baik, sewajarnya begitu. Tidak boleh menyebarkan berita yang tidak baik begitu. Maksudnya kalian menggunakan teknologi yang baik itu HP dan lain-lain. Tolong untuk gunakan alat teknologi itu dengan baik dan benar. Jadi untuk ini yang saya ceritakan tadi, maksudnya bukan cerita, maksudnya menjelaskan ini tadi, yaitu jadi di sini saya ambil kesimpulannya,
yaitu kita sebagai masyarakat biasa lakukan riset dengan 2 cara yang saya sudah jelaskan tadi. Maksudnya riset itu di Google telah tersedia semua informasi yang kita butuhkan. Tapi ingat, selalu ambil referensi dari situasi atau portal kepercayaan. Mungkin ini saja yang saya bisa pesan. Untuk semua masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya masyarakat di NTT. Mungkin ada kata yang salah dari pesan saya tadi. Saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.